Aku harus turun ke sana dan memeriksanya. Siapa sangka, seorang pemuda petani miskin yang hidupnya jauh dari sorotan justru menjadi pahlawan dalam sebuah tragedi yang menggemparkan. Sebuah bus wisata penuh penumpang wanita bule jatuh ke jurang. Kepanikan tak terhindarkan dan harapan nyaris padam. Namun di saat semua orang ragu, pemuda ini melangkah maju, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan puluhan nyawa asing yang bahkan tak pernah ia kenal. Yang lebih mengejutkan, apa yang ia terima setelah kejadian itu benar-benar di luar dugaan dan membuat banyak orang terdiam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kamu tekan like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, siapkan posisi ternyaman kamu, ambil cemilan favorit, dan sekarang kita langsung saja putar videonya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik perbukitan kecil yang mengelilingi desa. Embun masih menempel di daun-daun padi, sementara suara ayam berkokok bersahutan memecah kesunyian. Di sebuah rumah kayu sederhana yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia, seorang pemuda bernama Supandi perlahan bangun dari tidurnya. Usianya 26 tahun, tubuhnya kurus namun berotot karena terbiasa bekerja keras. Wajahnya sederhana, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi sorot matanya jernih dan tenang. Supandi hidup sendiri sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan, hanya sebidang kecil sawah dan cangkul tua yang setia menemaninya setiap hari. Ia duduk di tepi ranjang kayu, menarik napas panjang, lalu bergumam pelan. Ya sudahlah, hari ini harus tetap kerja. Kalau tidak turun ke sawah, mau makan apa besok? Supandi lalu membasuh wajahnya dengan air sumur yang dingin. Ia mengenakan baju lengan panjang yang warnanya sudah pudar dan celana lusuh yang sama hampir setiap hari. Di dapur kecil, ia hanya menyiapkan nasi sisa semalam dan sedikit garam. Tidak ada lauk, tidak ada teh hangat, hanya air putih. Sambil makan, ia menatap keluar rumah. Hamparan sawah terbentang luas, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar miliknya. Sisanya milik orang lain yang lebih berada. Supandi hanya bisa menggarap lahannya sendiri, dengan hasil yang seringkali tidak seberapa. Seorang tetangga tua lewat di depan rumahnya dan menyapa. "Pandi, berangkat ke sawah lagi?" Supandi tersenyum kecil dan mengangguk. "Iya pak, selama masih bisa jalan, sawah harus tetap digarap." Tetangga itu menghela napas, menepuk bahu Supandi sebelum pergi. Ia tahu betul betapa keras hidup pemuda itu. Namun Supandi tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta belas kasihan. Baginya, bekerja adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Ia lalu memanggul cangkul tuannya dan melangkah menyusuri jalan tanah menuju sawah. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena hidup yang seolah tidak pernah memberi jeda. Namun di balik semua itu, Supandi tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak tahu, pagi yang tampak biasa ini adalah awal dari sebuah takdir besar, takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit pagi itu cerah, awan tipis menggantung pelan di atas pegunungan. Supandi melangkah ringan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati setiap hari. Di pundaknya tergantung cangkul tua, sementara di tangannya ada bekal nasi yang dibungkus daun pisang. Tidak ada hal istimewa pagi itu, tidak ada mimpi aneh, tidak ada perasaan gelisah, tidak ada tanda-tanda buruk. Semuanya terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Supandi bahkan sempat bersiul kecil, menikmati udara segar pegunungan yang jarang ia sadari karena terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Jalan yang ia lewati adalah jalur pegunungan yang sepi. Di kanan kiri hanya ada tebing, pepohonan tinggi, dan jurang dalam yang menganga. Warga desa jarang melewati jalan ini karena dianggap berbahaya. Namun Supandi sudah terbiasa. Jalur ini adalah jalan pintas menuju ladangnya. Sesekali terdengar suara mesin kendaraan dari kejauhan. Supandi menoleh sebentar. Sebuah bus besar melintas perlahan di tikungan atas. Bus wisata, pikirnya. Ia sudah sering melihat bus-bus seperti itu lewat, membawa rombongan dari kota besar yang ingin menikmati alam pegunungan. Supandi berhenti sejenak di pinggir jalan, memberi ruang agar bus itu lewat dengan aman. Dari kaca jendela, ia sempat melihat beberapa penumpang tertawa, sibuk mengambil gambar dan melambaikan tangan. Supandi hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. "Jauh-jauh datang ke sini ya," gumamnya pelan.
Bus itu lalu menghilang di balik tikungan tajam, meninggalkan suara mesin yang perlahan menjauh. Supandi kembali melangkah tanpa rasa curiga sedikit pun. Baginya, itu hanyalah pemandangan biasa yang ia lihat hampir setiap minggu. Ia tidak tahu, bus yang baru saja melintas di hadapannya itu akan kembali ia lihat. Bukan sebagai kendaraan penuh tawa, tetapi sebagai awal dari peristiwa paling mengerikan dalam hidupnya. Supandi baru saja menurunkan cangkulnya di tepi jalan ketika suasana mendadak berubah. Dari kejauhan terdengar suara yang tidak biasa. Suara panjang, melengking, seperti besi yang dipaksa berhenti. Srit! Supandi spontan menoleh ke arah suara itu. Alisnya mengernyit. Itu suara apa? Gumamnya pelan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara itu disusul teriakan. Teriakan panik bercampur jerit ketakutan yang menggema di antara tebing dan pepohonan. Jantung Supandi langsung berdegup kencang. Dari balik tikungan tajam di atas sana, muncullah bus wisata yang tadi pagi ia lihat. Namun kali ini keadaannya jauh berbeda. Bus itu melaju tidak stabil, badannya oleng ke kanan dan ke kiri. Asap tipis keluar dari roda, sementara suara rem terus meraung seolah tak mampu lagi menahan beban. Ya Tuhan, napas Supandi tertahan. Bus itu semakin mendekat ke tikungan paling berbahaya. Dari jarak itu, Supandi bisa melihat jelas wajah-wajah para penumpang di balik kaca. Tawa sudah hilang. Yang terlihat hanyalah mata-mata membelalak, tangan menutup mulut, dan wajah pucat penuh ketakutan. Beberapa terlihat menangis, beberapa berteriak sambil memegang kursi. "Berhenti! Berhenti!" Terdengar samar suara dari dalam bus. Supandi berdiri terpaku, kakinya seolah menancap ke tanah. Ia ingin berteriak, ingin melakukan sesuatu, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan detik, roda bus menghantam pembatas jalan yang rapuh. Brak! Pembatas itu hancur seketika. Bus kehilangan keseimbangan, miring tajam ke arah jurang. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Supandi melihat bus itu tergantung di tepi, seolah masih berjuang melawan nasib. Lalu suara itu datang. Bruak! Bus wisata itu jatuh ke jurang dalam, menghantam pepohonan dan bebatuan sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Suara benturan keras mengguncang udara, disusul keheningan yang mencekam. Supandi berdiri membeku, tangannya gemetar, nafasnya tersengal. Ia menatap jurang itu dengan mata tak berkedip, sadar bahwa baru saja terjadi sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah suara benturan keras itu, semuanya tiba-tiba sunyi. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi teriakan yang menggema. Hanya angin pegunungan yang berdesir pelan, seolah alam pun ikut terdiam menyaksikan tragedi itu. Supandi masih berdiri di tepi jalan. Dadanya naik turun, nafasnya berat. Ia menatap jurang dalam yang baru saja menelan sebuah bus besar. Dari atas, yang terlihat hanya puing-puing, pepohonan patah, dan asap tipis yang perlahan naik ke udara. "Ya Allah," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalan itu benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Tidak ada warga desa, tidak ada petugas. Hanya dirinya sendiri, sendirian di tengah jalur pegunungan yang jauh dari pemukiman. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu, dari dasar jurang, terdengar suara pelan. Awalnya samar, nyaris tertelan angin. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. "Tolong! Tolong saya!" Supandi menegang, matanya membelalak. Suara itu disusul tangisan lain, jeritan minta tolong yang terdengar putus-putus, penuh rasa sakit dan ketakutan. "Tolong! Ada siapapun!" Tubuh Supandi gemetar. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat ke bibir jurang, berpegangan pada batang pohon kecil agar tidak terpeleset. Dari atas sana, ia bisa melihat bus itu hancur di dasar jurang. Kacanya pecah, bodinya penyok parah, dan beberapa penumpang tampak terjebak di dalam. Asap mengepul dari bagian depan bus. Bau logam dan tanah basah bercampur di udara. Tangisan dan rintihan terdengar semakin jelas, membuat dada Supandi terasa sesak. "Tenang, saya di sini."
Ucapnya refleks, meski ia tahu mungkin suaranya tidak terdengar sampai ke bawah. Saat itulah Supandi sadar, ia adalah satu-satunya orang yang ada di tempat itu. Dan setiap detik yang berlalu, bisa berarti hidup atau mati bagi mereka yang terjebak di dasar jurang. Supandi berdiri di tepi jurang dengan tubuh gemetar. Tangannya berkeringat, kakinya terasa lemas. Jurang itu dalam, terjal, dan dipenuhi bebatuan tajam. Sekali salah langkah, nyawanya sendiri bisa melayang. Ia menelan ludah, menatap ke dasar jurang sekali lagi. Tangisan dan rintihan itu masih terdengar, lemah namun penuh harap. "Tolong, jangan tinggalkan kami." Suara itu menusuk hatinya. Supandi memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, sederhana namun kuat. Kalau bukan saya, siapa lagi? Tanpa menunggu siapapun datang, Supandi mengikatkan tali seadanya dari karung bekas yang biasa ia pakai di sawah. Ia mencengkeram akar pohon dan bebatuan, lalu mulai menuruni jurang perlahan. Tanah rapuh membuat kakinya beberapa kali tergelincir. Aduh! Tangannya tergores batu tajam, darah mengalir, perihnya langsung terasa. Namun Supandi hanya meringis, menggenggam tangannya sebentar, lalu melanjutkan turun. "Nanti saja sakitnya," gumamnya sambil terengah. Nafasnya tersengal, keringat bercampur darah menetes dari lengannya. Setiap langkah terasa seperti pertarungan. Namun tangisan di bawah sana membuatnya terus bergerak. Akhirnya, ia sampai di dasar jurang. Pemandangan di hadapannya membuat dadanya sesak. Bus itu hancur parah. Kursi-kursi berantakan. Beberapa wanita terjepit di antara besi, sebagian terbaring lemah di tanah. Seorang wanita menangis histeris saat melihat Supandi. "Tolong! Tolong kami!" Supandi mendekat, suaranya berusaha tetap tenang, meski dadanya bergetar. "Tenang ya, satu-satu, saya bantu." Ia mulai bergerak dari satu penumpang ke penumpang lain, mengangkat yang masih sadar, menopang yang lemah, dan menenangkan yang panik. Setiap kali mengangkat tubuh orang lain, rasa sakit di tangannya semakin terasa. Nafasnya semakin berat. Namun, Supandi tidak berhenti. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan mereka, apapun risikonya. Di dasar jurang yang gelap dan penuh puing, seorang pemuda petani miskin sedang membuat keputusan paling berani dalam hidupnya. Keputusan yang tanpa ia sadari akan mengubah takdirnya selamanya. Di dasar jurang itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Supandi berdiri di antara puing-puing bus yang hancur. Nafasnya masih terengah. Dadanya terasa sesak oleh asap dan bau besi. Tangannya gemetar, bukan hanya karena luka, tapi karena pemandangan memilukan di hadapannya. Beberapa wanita terbaring lemah. Ada yang menangis terseduh-seduh. Ada yang hanya bisa merintih pelan. Sebagian lain tak sadarkan diri. Tubuh mereka kotor oleh tanah dan darah. "Tenang, saya di sini. Saya tidak akan pergi," ucap Supandi berulang-ulang, lebih seperti menyemangati dirinya sendiri. Ia berlutut di samping seorang wanita yang kakinya terjepit besi kursi. Wajah wanita itu pucat, air matanya terus mengalir. "Sakit, saya tidak bisa bergerak," katanya dengan suara bergetar. Supandi menggenggam tangannya dengan hati-hati. "Sabar ya, saya coba keluarkan pelan-pelan." Dengan tenaga seadanya, Supandi mengangkat besi kursi itu sedikit demi sedikit. Otot lengannya menegang, luka di tangannya kembali terbuka. Ia mengerang menahan sakit, tapi akhirnya kaki wanita itu berhasil terbebas. Terima kasih," wanita itu menangis. Supandi hanya mengangguk, lalu menggendongnya menjauh dari bus. Tubuhnya hampir ambruk saat menurunkan wanita itu di tempat yang lebih aman, tapi ia segera berdiri lagi. Satu persatu ia bergerak. Ada yang harus diseret karena tak mampu berdiri. Ada yang dipapah sambil terus menangis ketakutan. Beberapa pingsan dan harus ia gendong dengan sisa tenaga yang hampir habis. "Jangan tidur, buka matanya, dengar suara saya," katanya pada seorang wanita yang mulai tak sadarkan diri. Nafas Supandi semakin berat, kakinya gemetar, pandangannya sempat berkunang-kunang. Namun setiap kali ia hampir jatuh, terdengar lagi suara minta tolong. "Tolong, masih ada yang terjebak." Suara itu membuatnya kembali bangkit. Ia kembali ke bangkai bus, memeriksa satu sudut ke sudut lain, memastikan tidak ada yang tertinggal. Setiap jeritan, setiap rintihan, ia respon dengan datang mendekat.
Setelah beberapa korban berhasil ia kumpulkan di area yang lebih aman, Supandi menyadari satu hal penting. Mereka butuh bantuan medis, dan itu tidak bisa ia lakukan sendirian. Ia menatap para wanita itu satu persatu. Tunggu di sini, jangan bergerak. Saya akan cari bantuan. Saya janji akan kembali. Beberapa dari mereka menggenggam lengannya, ketakutan. Jangan tinggalkan kami. Supandi menggeleng pelan. Saya tidak akan lari. Saya cuma mau minta tolong. Dengan tubuh penuh luka dan tenaga yang hampir habis, Supandi mulai memanjat kembali jurang itu. Setiap langkah terasa 2 kali lebih berat. Namun di dalam hatinya hanya ada satu tekad. Ia harus menyelamatkan mereka semua. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Supandi akhirnya sampai di jalan utama. Kakinya gemetar, napasnya tersengal, bajunya kotor oleh tanah dan darah. Begitu melihat sebuah sepeda motor warga desa melintas, ia langsung melambaikan tangan. "Tolong, ada bus jatuh ke jurang," ucapnya terbata-bata. Warga itu terkejut melihat kondisi Supandi. "Bus jatuh? Di mana?" "Di tikungan atas. Banyak korban," jawab Supandi sebelum akhirnya tertuduk lemas di pinggir jalan. Kabar itu menyebar cepat. Tak lama kemudian, beberapa warga desa datang, disusul petugas dan kendaraan darurat. Suara sirene memecah kesunyian pegunungan yang sejak tadi mencekam. Ketika mereka tiba di lokasi, semua orang terdiam. Jurang itu penuh puing, bus hancur parah, dan para wanita tergeletak dalam kondisi luka. Petugas langsung turun melakukan evakuasi, memasang tali, dan memberi pertolongan pertama. Seorang petugas menoleh ke arah Supandi yang duduk lemas di batu besar. "Kamu yang pertama turun ke bawah?" Supandi mengangguk pelan. "Iya Pak, saya cuma sendiri tadi." Petugas itu terdiam, menatap Supandi dengan wajah tak percaya. "Sendirian? Kamu sadar betapa berbahayanya itu?" Supandi hanya menunduk. "Saya tidak sempat mikir, Pak. Mereka minta tolong." Warga desa yang mendengar percakapan itu saling berpandangan. Beberapa menggeleng tak percaya. Mereka melihat sendiri kondisi curang itu dan sulit membayangkan ada satu orang yang berani turun sendirian. Kalau bukan dia, entah bagaimana nasib mereka, bisik seorang warga. Para wanita yang masih sadar terus menoleh mencari Supandi. Begitu melihatnya, beberapa menangis lagi. "Itu dia yang menolong kami," ucap salah satu dari mereka dengan suara lemah. Petugas makin terkejut. Di hadapan mereka bukan seorang penyelamat berseragam, bukan tim khusus, melainkan seorang pemuda petani desa dengan cangkul tua dan tangan terluka. Pertolongan memang datang terlambat, namun berkat keberanian Supandi, puluhan nyawa masih bisa diselamatkan. Dan sejak saat itu, tak ada satupun yang memandangnya sebagai pemuda biasa lagi. Beberapa jam kemudian, bus itu kosong dari korban, dan para wanita bule yang selamat dibawa ke rumah sakit terdekat. Supandi berdiri di tepi jalan, memandang mobil-mobil ambulans dan van wisata yang membawa mereka pergi. Tubuhnya lelah, bajunya sobek, tangannya lecet, tapi hatinya terasa ringan karena semua selamat. Salah satu wanita yang duduk di kursi roda karena kakinya cedera menatap Supandi dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, benar-benar, kamu pahlawan kami," ucapnya dengan suara serak. Supandi tersenyum tipis, menggeleng pelan. "Semuanya sudah selesai, kalian harus cepat sembuh," jawabnya sederhana, menahan rasa haru yang perlahan muncul di dadanya. Seorang wanita lain yang sebelumnya pingsan, kini menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Ia menempelkan tangannya di lengan Supandi. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu," katanya sambil menahan air mata. Para wanita itu kemudian satu persatu memeluk Supandi. Pelukan hangat, penuh rasa syukur dan terima kasih, membuat dada pemuda itu sesak. Ada yang menepuk bahunya, ada yang menempelkan kepala mereka sebentar di bahunya. Semua menyampaikan rasa terima kasih mereka dengan tatapan dan kata-kata yang sederhana tapi tulus. Supandi hanya tersenyum, menepuk punggung mereka dan berkata dengan rendah hati, "Tidak usah berterima kasih, saya hanya melakukan yang seharusnya." Setelah semua korban dibawa pergi, Supandi berdiri sendiri di tepi jalan. Angin pegunungan menyapu wajahnya, mengeringkan sisa-sisa keringat dan debu. Ia menatap ke arah ladang kecilnya di kejauhan. Ya sudah, waktunya kembali bekerja, gumamnya lirih. Dengan langkah perlahan, Supandi menguruni jalan kembali ke desanya. Tubuhnya lelah, tangannya sakit, tapi pikirannya sudah kembali ke rutinitas sehari-hari. Sawah, cangkul, dan ladang yang menunggu. Baginya, keberanian dan pengorbanan itu hanyalah sebuah bagian dari hidupnya. Semua sudah selesai, dan hidup harus terus berjalan seperti biasa. Di mata orang lain, ia mungkin seorang pahlawan, tapi bagi Supandi, ia hanya seorang pemuda petani yang melakukan apa yang harus dilakukan,
dan kini kembali ke dunia sederhananya yang penuh tanah, benih, dan kerja keras. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Pagi masih datang dengan embun yang menempel di daun padi, suara ayam berkokok, dan udara pegunungan yang segar. Supandi kembali ke ladangnya, mencangkul tanah, menanam benih, menyiram sawah, dan melakukan semua pekerjaan yang menjadi rutinitasnya. Matahari panas menyinari punggungnya, tangan lecet oleh tanah dan cangkul tua. Tapi di wajahnya tidak ada rasa lelah yang putus asa. Ia tersenyum tipis sambil menghela napas. Ya, hidup harus terus berjalan, gumamnya. Meski peristiwa tragis itu sempat mengubah satu hari hidupnya, bagi Supandi, semua seolah kembali normal. Ia tidak menuntut pujian, tidak menunggu balasan, dan tidak membicarakan keberaniannya pada siapapun. Ia merasa hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Tetangga yang tahu tentang kejadian itu sempat memuji, bahkan beberapa orang desa berbisik di belakangnya, memanggilnya pahlawan. Tapi Supandi hanya tersenyum dan menggeleng. Biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan, katanya ringan, menatap tanah yang ia garap dengan penuh cinta. Di malam hari setelah pekerjaan selesai, ia duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Membawa secangkir air hangat, ia menatap langit penuh bintang, dan untuk sesaat merenung. Hatinya tenang. Ia sadar, keberanian bukan tentang mendapat penghargaan, tapi tentang melakukan yang benar saat itu diperlukan. Begitulah hidup Supandi kembali berjalan. Kesederhanaan, kerja keras, dan ketulusan tetap menjadi teman sehari-harinya. Ia miskin secara materi, tapi kaya akan ketenangan hati. Seolah tragedi itu hanyalah badai singkat yang datang dan pergi, meninggalkan rasa damai yang dalam di dalam dirinya. Namun takdir rupanya belum selesai menulis babak hidup Supandi. Sesuatu yang jauh lebih mengejutkan sedang menunggu di depan, tanpa ia sadari. Beberapa minggu berlalu sejak tragedi itu. Supandi masih hidup dengan rutinitasnya sehari-hari, mencangkul sawah, menanam benih, dan merawat ladang kecilnya. Pagi itu, udara pegunungan begitu segar, seperti biasa, dan suara ayam berkokok membangunkannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suara mesin mobil dari jalan utama terdengar semakin dekat, tidak seperti kendaraan biasa warga desa. Supandi menaruh cangkulnya sejenak dan menatap ke arah jalan berdebu. Dari kejauhan, sebuah mobil putih berkilau berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berpakaian rapi keluar, lalu menatap Supandi dengan serius. "Apakah kamu Supandi?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lancar. Supandi mengangguk pelan, sedikit kebingungan. "Iya, saya Supandi. Ada apa, Pak?" Pria itu tersenyum, lalu menatap ke arah belakang mobil. Dari dalam, satu persatu, wanita-wanita yang dulu ia selamatkan keluar. Mereka menatap Supandi dengan mata berbinar. Sebagian tersenyum, sebagian menahan air mata. "Ini, kalian?" Supandi terkejut, hampir tidak percaya. Seorang wanita bule dengan rambut pirang dan wajah lembut maju, menatapnya dengan penuh rasa haru. "Kami tidak melupakanmu, Supandi. Kami berutang nyawa padamu," katanya lirih, suaranya bergetar. Supandi terdiam, dada terasa sesak. Ia tidak menyangka bahwa keberanian yang ia lakukan tanpa pamrih itu akan diingat begitu dalam. Ia hanya melakukan yang benar, tanpa berharap apapun. Seorang wanita lain menambahkan, "Kami ingin bertemu denganmu untuk berterima kasih, dan mungkin lebih dari itu." Supandi hanya bisa menggeleng pelan. Matanya menatap mereka dengan campuran kagum dan bingung. Hari itu, hidup Supandi yang sederhana tiba-tiba dihampiri kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Para wanita asing itu datang bukan hanya untuk menyampaikan rasa terima kasih, tapi juga membawa sesuatu yang akan mengubah masa depannya selamanya. Di hati Supandi, ia sadar satu hal. Keberanian yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan nyawa orang lain, tapi juga membuka jalan bagi takdir yang lebih besar. Supandi berdiri di halaman rumah kayunya, masih terpaku, menatap para wanita yang baru saja menuruni mobil. Mereka membawa tas-tas besar berisi sesuatu yang tampak serius. Seorang wanita pirang yang dulu ia selamatkan maju dan tersenyum hangat.
Kami ingin membalas apa yang telah kamu lakukan untuk kami, Supandi, katanya. Supandi hanya tersenyum canggung. Tolong, saya hanya melakukan yang seharusnya. Jawabnya sederhana, menunduk. Namun wanita itu tetap tersenyum, lalu mengeluarkan dokumen dan selembar kertas. Kami sudah berembuk. Kami ingin membantu kamu bertani dengan benar. Ini modal, alat modern, dan bibit unggul. Dengan ini, kamu bisa mengembangkan ladangmu lebih besar, lebih mudah, dan lebih produktif. Supandi terkejut. Matanya membesar. Mulutnya nyaris tak bisa berkata-kata. Ia terbiasa bekerja keras dengan cangkul tua dan benih seadanya. Tapi kini di depannya ada alat-alat modern, traktor kecil, pompa air otomatis, bibit unggul yang belum pernah ia lihat, dan modal untuk membeli lebih banyak tanah. Ini terlalu banyak, saya tidak tahu harus bilang apa. Gumamnya dengan suara serak. Seorang wanita lain tersenyum lembut, menepuk bahunya. Kamu pantas mendapatkannya, Supandi. Tanpa kamu, kami mungkin tidak ada di sini sekarang. Supandi menunduk, tak kuasa menahan air mata. Hatinya hangat, namun masih sulit percaya kenyataan ini. Lalu, momen paling mengejutkan datang. Wanita pirang itu menatapnya dengan mata tulus, suaranya lembut namun tegas. Supandi, aku tahu ini mungkin tiba-tiba, tapi aku ingin lebih dari sekadar berterima kasih. Aku ingin menikah denganmu. Supandi tercengang, jantungnya seolah berhenti sesaat. Ia menatap wanita itu, napasnya tercekat. Maksudmu menikah dengan saya? Wanita itu mengangguk, tersenyum hangat. Iya, Supandi, aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, seperti kamu menjadi bagian dari hidup kami saat itu. Supandi tidak menyangka, dari seorang pemuda petani miskin yang hanya bercocok tanam di ladang kecil, kini ia dihadapkan pada hadiah terbesar dalam hidupnya, kesempatan untuk mengubah nasibnya, membawa kemakmuran pada ladang kecilnya, dan bahkan menemukan cinta sejati. Hari itu, hidup Supandi tidak akan pernah sama lagi. Dari keberanian sederhana, ia kini menerima balasan yang luar biasa, bantuan untuk masa depan, dan cinta yang tulus dari seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan ada dalam hidupnya. Takdir, ternyata, punya cara tersendiri untuk menghargai keberanian dan kebaikan hati. Beberapa tahun berlalu sejak hari itu. Desa yang dulu sepi dan sederhana, kini tampak lebih hidup di mata Supandi. Ladang-ladang kecil yang pernah ia barap dengan cangkul tua, kini berubah menjadi hamparan tanah luas, tertata rapi, dengan tanaman hijau subur yang bergoyang ditiup angin. Traktor kecil dan alat modern lainnya sudah menjadi bagian dari keseharian. Hasil panennya melimpah, cukup untuk kebutuhan sendiri dan dijual ke kota. Supandi duduk di teras rumah barunya, menatap ladang yang terbentang luas. Tangannya yang dulu selalu lecet kini tetap kokoh, tapi tidak lagi penuh luka karena alat-alat modern membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Ia tersenyum sambil menyeruput teh hangat, menikmati udara segar pegunungan. Di sampingnya seorang wanita dengan rambut pirang lembut menatapnya sambil tersenyum. Ia kini menjadi istri Supandi, hadir setiap pagi, membantu menanam, merawat ladang, dan sesekali tertawa bersama pemuda yang dulu ia kenal hanya sebagai penyelamat nyawanya. Lihat, semua ini berkatmu, kata wanita itu, menepuk tangan Supandi dengan lembut. Supandi tersenyum hangat, menggenggam tangannya. Bukan hanya aku, kita yang bekerja bersama-sama. Dan aku hanya melakukan apa yang seharusnya, jawabnya rendah hati. Meski hidupnya kini berubah total, Supandi tetap sederhana. Ia tidak melupakan asal-usulnya. Ia masih bangun pagi, masih mencangkul tanah, masih menjaga ladang dengan cinta yang sama seperti dulu. Bedanya, sekarang kerja kerasnya membuahkan hasil yang nyata, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup yang layak, bahagia, dan penuh harapan. Dari jurang kehancuran yang dulu menakutkan, takdir telah mengangkat hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dari pemuda petani miskin yang hanya punya cangkul tua dan hati tulus, kini ia menjadi petani sukses, dicintai, dihargai, dan memiliki masa depan yang cerah. Supandi menatap mata istrinya, tersenyum, dan berkata pelan, "Siapa sangka? Hidup bisa berubah begitu cepat hanya karena satu keputusan untuk menolong orang lain." Wanita itu hanya tersenyum, menggenggam tangannya erat. Bersama-sama, mereka menatap ladang yang luas dan langit biru di atas, menyadari bahwa keberanian, kebaikan, dan ketulusan hati bisa mengubah takdir, bahkan dari jurang yang paling dalam sekalipun. Dan begitu, hidup Supandi berubah 180 derajat, dari kesederhanaan dan perjuangan, menjadi kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang sejati. Takdir telah membuktikan, kebaikan hati selalu menemukan jalannya sendiri.